filmnya di bioskop terjadi. Dan akhirnya pertimbangan menerima tawaran ini apa gitu? Nggak ada sih, karena mungkin kan jadi lucunya itu cuma karena skrip aja. Kalau mereka kan ada tanggung jawab gimana ngebentuk situasi komedinya tuh supaya fluent, supaya enak. Ada tanggung jawab itu mereka. Tapi kan shootnya sudah 7 tahun berlalu nih. Artinya nanti akan tanggal ini nanti akan tayang gimana? Tadi sudah melihat hasilnya sendiri. So far ada kepuasan atau seperti apa? Happy aja pada akhirnya tayang, karena sebenarnya udah nggak berharap ini bakal tayang atau tidaknya gitu ya, karena memang udah lama banget gitu. Kita sempat melakukan promo di awal-awal setelah syuting itu, begitu mau tayang, tapi tiba-tiba terhenti, entah kenapa. Kita nggak dapat jawaban juga, nggak dikasih info juga, dan kita berpikir ya oke, berarti filmnya nggak jadi tayang gitu aja mikirnya. Ya terima kasih juga sama Sinemata dan ini PH-nya yang udah bisa membantu Pak Dokter as executive producer. Akhirnya cita-cita beliau menerbitkan filmnya di bioskop terjadi. Dan akhirnya pertimbangan menerima tawaran ini apa gitu? Nggak ada sih, karena mungkin pengen ngerasain syuting sama komika kali ya, lebih ke situ aja sih. Karena mungkin gue mikirnya it's gonna be happy kayaknya di lokasi syuting sama teman-teman yang mungkin sebelumnya waktu itu gue belum pernah syuting sama komika, jadi penasaran juga, pengen tahu rasanya kayak apa. Itu sih. Tapi yang beda syuting horor sama film yang lain apa sih? Gue ngerasa ini bukan horor sih ya, ini lebih ke komedi kali ya, kalau kalian nonton tadi ya. Bedanya nggak ada bedanya sih, karena sama-sama nunggu juga kalau belum take, sama-sama pulang malam juga, kadang pulang pagi. Sebenarnya itu aja, mungkin yang membedakan ini lokasinya sangat dingin banget. Pengalengan tuh bisa 14 derajat, jadi wah kalau lo nggak kuat fisik atau mungkin lagi ngedrop bakal beneran sih. Mungkin dari segi challenging-nya di film ini apa buat lo? Challenging ya? Nggak ada sih, itu dari udara mungkin, logat mungkin karena suasananya adalah tahun lama dan itu di daerah gunungan dan Sunda gitu, jadi mungkin itu aja, sisanya nggak ada sih. So much fun banget. Dan ini artinya kan biasanya kita tahu kan sekarang lu lagi sibuk di DJ segala macam, dan akhirnya menerima tawaran film apa yang apakah memang lagi pengen into ke film lagi atau seperti apa untuk? Gue tidak pernah menyatakan berhenti dari dunia acting, karena memang asal gue dari situ. Gue asal dari dunia acting, tapi gue dibesarkan di keluarga musik. Jadi basically mengerjakan musik itu kayak kegiatan gue sehari-hari. Mengerjakan acting karena memang gue berasal dari dunia acting yang membesarkan gue. So nggak bisa dipisahin. Jadi sampai kapanpun gue akan mengerjakan musik dan gue akan berakting, apapun pekerjaan gue. Vicky kasih arti sekarang ini? Vicky cuma dari honornya sama dari ceritanya. Kalau honornya bagus, kita sikat aja. Kalau ceritanya bagus pun kita sikat. Berarti DJ tetap masih ya? DJ pun sikat aja. Sikat aja. Dan ini kan bulan Ramadan, artinya untuk DJ sendiri ada kekurangan, ada hambatan? Otomatis karena gue juga nggak mau terlalu banyak ngambil, takut agak sedikit. Ada aja pasti keganggunya. Karena takut kejadian apa aja ya, macam-macam lah kalau namanya DJ kan. Saya mungkin begitu ya kan, atau mungkin ya macam-macam lah. Jadi better fokus saya kadang-kadang juga nggak fokus gitu kan, jadi ya, mengurangi pasti. Tapi kalau lu sendiri sebagai disc jockey ngejaganya seperti apa sih? Kita tahu kan memang dunia malam cukup rentan ya, Jim. Artinya dari pribadi lu sendiri gimana untuk nge-backup? Sebenarnya nggak ada hal yang terlalu signifikan kalau lo bilang bakal gimana, paling cuman urusannya sama minum doang sih, udah itu aja sih. Cuman kan buat gua ya kali gitu loh, bulan Ramadan gitu. Kalau bisa sih jangan gitu. Ridersnya apa sih Dim kalau lu lagi disc jockey? Wow. Ridersnya yang pasti ada nasi putih, ada kopi, ya kan? Ada martabak, ya kali deh. Tapi cukup sulit nggak? Artinya untuk dari diri lu rider sendiri ya? Enggak sih, riders gue tuh simple banget. Yang penting hotelnya bagus, pesawatnya cukup, itu aja sih. Tapi kenikmatan dalam DJ buat diri lu apa sih, maksudnya di DJ itu kenikmatan seperti apa gitu? Dunianya kebalik aja kalau lo bermain di acting dengan lo di DJ aja, beda aja, tapi sama-sama euforiknya. Sama-sama euforik. Lo di lokasi syuting, nungguin syuting tuh
buat kami yang memang udah lama di sini sometimes menyenangkan. Tapi nge-DJ juga di lain sisi juga ngeliatin people, terus ketemu sama orang, networking, ada networking juga. Kadang gue ketemu sama bos apa, networking di situ. Kadang bisnis bisa terjadi di situ juga. Berarti untuk membangun link pekerjaan ini pun Bukan yang utama, ya yang utama mungkin bukan di situ tempatnya, tapi bisa juga. Gitu. Tapi untuk dengan disc joki sekarang ini gimana sih lu melihatnya mungkin zamannya dulu dengan Apa yang lo tahu tentang mungkin, disc jockey? Gen Z bermunculan. Ya mungkin penyesuaian lagu. Karena kan kalau zaman dulu mungkin ya IDM-an, kalau sekarang mungkin Indobonsan. Ya intinya sebagai DJ ya gue entertainer. Basicnya gue adalah menghibur. So apa yang lagi mungkin gue punya identitas, tapi apa yang lagi happening ya kita mencoba untuk mengentertain crowd atau people yang ada di depan gue. Apalagi soal Lumayan. Nih kalau gue lagi ke daerah main-main. paling besar mau Oh enggak lah, nggak sebesar cewek yang pasti yang bisa Iya, ratusan kan? juta. Iya. Gua paling cuman belasan doang lah gitu. tapi emang sangat signifikan untuk Sawara sendiri disc Nggak joki selalu, cewek sama cowok. nggak selalu. Tapi biasanya orang yang nyawer itu ya karena suka, karena happy, macam-macam alasan. Ya kita appreciate. Tapi untuk pengalaman pribadi mungkin yang paling unik ketika lu lagi nge-disc joki di Sawer apa atau seperti apa atau ada Mungkin kalau sawer biasa aja pengalamannya, tapi mungkin kalau pengalaman unik mungkin gua nggak bisa nyebut kotanya atau tempatnya. Mungkin ada crowd yang berantem tapi pakai beceng. Depan mata gua. Depan mata. Terus pas lagi main. Ya nggak di gua, mereka berantem Pas lagi sendiri. main berarti ya? Iya. Dor aja kan gini kan. musik jalan Tetap jalan. jalan. Mana? Kan gua dibayar Pak, dipekerjakan. tapi kan dengan situasi yang cukup chaos Tapi itu udah lama banget sih. Tapi ya itu happens lah. Maksudnya orang kadang-kadang ya itulah sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Gini, gua kerja di dunia malam, tapi gua nggak suka dugem sebenarnya. Jadi kalau nggak ngapa-ngapain, gua nggak kemana-mana di rumah. Berarti memang main musik karena memang Cuma kerja aja. Literally kerja toh. habis lu kerja, udah langsung pulang balik lagi. Boleh kembali. Karena bini gua manajer gua. So gua lebih baik bini gua ikut. menjaga juga ya. Menjaga, dan gue merasa dia bisa jadi bantalan gue kalau dia macam-macam. Kenalin istri gue, aman. Berarti lu pernah digoda cewek-cewek Standar pastilah, semua artis pasti ada yang pernah digoda. Bukan digoda lah, pasti mereka pengen minta foto, pengen apa ya, pengen idolanya atau mungkin yang dia suka memberi perhatian kan, pasti logikanya gitu aja. terakhir ada sampai ekstrim Alhamdulillah enggak, jangan sampai. cuma DM. Oh enggak. Gue kayak gini. Yang dulu ngefans lu film dan itu ada nggak sampai ngejar saat lu DJ? Basically sebenarnya beda ya antara orang yang dulu nonton gua di sinetron dengan sekarang yang melihat gua di sebuah klub. Beda. Mereka beda dunia. Mungkin yang nonton gua jilbaban atau mungkin ibu-ibu yang sini beda nih. Gitu. Jadi nggak bisa. Mungkin ada juga tapi jarang. Ada pasti misalnya lagi dia di Ya, hotel tertentu. iya ada. Tapi jarang sih. Sip, Oke, thank you. Terima kasih banyak guys.